selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Kenapa Anita? Mudah-mudahan Anita cepat sembuh ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, Pak Guru akan memberikan ice breaking dulu biar kalian tambah semangat ya untuk pembelajaran kali ini. Silakan kalian berdiri dulu. Nah. Jadi perhatikan ya, Pak Guru perhatikan dulu. Jadi kalau misalnya nanti Pak Guru bilang hidung, kalian pegang hidung. Kalau Pak Guru bilang kepala, berarti kalian pegang kepala. Kalau misalnya Pak Guru bilang mulut, kalian pegang mulut. Hidung, mulut, kepala, mulut, hidung, kepala. Iya, terima kasih. Pembelajaran hari ini kita akan masuk pada materi ini yang berkaitan dengan mati ya di layar LCD. Di situ ada keanekaragaman hayati dan KA. KA ini kepanjangan dari kecerdasan artifisial. Yang mana mungkin kalian sudah pernah mengenal yang namanya kecerdasan artifisial, yang itu mungkin sudah kamu dapatkan dari ponsel ya, yang sudah kamu miliki. Semuanya kan sudah punya ponsel ya. Nah, di situ memang ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membantu kita, mempermudah kita untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari. Di sini Pak Guru mengaitkan materi ini dengan pembelajaran biologi, yang mana di situ nanti kita akan mencoba untuk mengelompokkan keanekaragaman daripada suatu bentuk makhluk hidup. Ya, kemarin saya sudah menjelaskan mengenai keanekaragaman makhluk hidup yang bisa dikelompokkan ya, mulai dari makhluk hidup yang berupa hewan, kemudian manusia, kemudian lagi misalnya tumbuh-tumbuhan. Nah, nanti di situ kalian bisa mengaplikasikannya itu dengan menggunakan media gambar. Ya, media gambar di sini kalian tidak perlu menggambarkannya secara manual, tetapi nanti bisa dibantu secara istilahnya itu elektronik ya, secara elektronik, yang mana nanti bisa kamu jadikan secara lebih istilahnya lebih terperinci, dan di situ akan menghasilkan hasil yang bagus dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Tujuan pembelajarannya di sini peserta didik ini mampu memahami aspek etika, keamanan data, dan dampak sosial penggunaan data. Jadi nanti setelah kalian bisa membuat sebuah gambar ya, dalam suatu bentuk aplikasi, nanti diharapkan kalian bisa mengekspos gambar tersebut. Ya, tentunya untuk mengekspos itu ya menggunakan beberapa media elektronik ya, atau media sosial ya, medsos.
Salah satunya misalnya ada apa kalau media sosial itu? Ya, Instagram dulu. Jadi bisa menggunakan Instagram. Kemudian lagi bisa menggunakan apa? Ya, Facebook. Kemudian selain Facebook apa lagi? Nah, ini salah satu media yang bisa kita gunakan untuk mengekspos hasil karya. Begitu, ini tujuannya nanti. Kemudian capaiannya, ya capaian yang kita harapkan di sini. Yang pertama, memahami aspek etika, keamanan data dan dampak sosial penggunaan kecerdasan artifisial. Kemudian mempresentasikan hasil dalam bentuk poster digital atau presentasi interaktif. Jadi nanti di sini Pak mengharapkan kalian dalam membuat itu harus menggunakan norma etika. Ya, norma etika itu ya maksudnya di sini jangan sampai nanti gambar yang kamu buat ya atau misalnya poster yang kamu buat itu ibaratnya tidak sesuai dengan etika. Kalau tidak sesuai dengan etika ya tentunya nanti bisa akan menjadi hal yang ibaratnya itu kurang baik karena sekarang itu yang namanya undang-undang IT ya ini sangat ketat sekali. Jadi jangan sampai nanti poster yang kita buat itu mengandung unsur-unsur yang memicu misalnya ada unsur kekerasan gitu, atau misalnya menghina orang ya, atau misalnya lagi mengandung unsur pornografi. Ini tidak boleh. Karena itu ada undang-undangnya. Jadi nanti kita bisa kena pasal ya, seperti itu. Itu capaian pembelajaran yang nanti akan kalian lakukan. Setelah nanti mendapatkan hasil, nanti diharapkan kalian bisa mempresentasikan. Jadi dipresentasikan sehingga nanti hasilnya itu bisa kamu buktikan ke teman-teman kalian, kemudian juga bisa dibuktikan ke masyarakat luas, karena di situ sudah diunggah di dalam bentuk medsos. Kita akan mempelajari konteks etika digital. Konteks etika digital itu yang bagaimana kemampuan untuk menciptakan dan mengapresiasikan karya digital yang estetis dan efektif. Efektif itu yang bagaimana? Efektif itu ya istilahnya gambarnya itu jangan dibuat yang tidak sesuai dengan alurnya, tidak sesuai dengan perintahnya. Jadi jangan terlalu berlebihan, tapi harus sesuai dengan alurnya. Aturannya apa? Itu harus dibuat seperti itu. Ya, karena nanti kalau misalnya gambar itu tidak sesuai dengan aturan atau alurnya, itu nanti bisa menyebabkan ya mungkin hasil yang kita buat itu tidak sesuai dengan judul yang nanti kita buat seperti itu. Jadi seperti itu. Itu konteks etika digital. Tapi dalam menciptakan karya digital, jadi kalian harus memahami bagaimana cara membuat sebuah poster yang nanti bisa kamu buat secara cepat. Nah, kemarin saya sudah memberikan beberapa arahan bahwa di sini kalian harus menggunakan beberapa aplikasi ya. Salah satunya kemarin bisa dengan menggunakan media apa? Canva, kemudian lagi bisa menggunakan ChatGPT. Ya, tentunya semuanya sudah ada, nggih.
Jadi kalian tinggal pilih salah satu, Pak saya pakai Canva ya, atau Pak saya pakai GPT. Nah silakan itu nanti digunakan. Karena itu untuk membantu kalian bagaimana kalian bisa memproses supaya itu menjadi sebuah hal yang mengandung unsur digital seperti itu. Kemudian di sini ya, yang ketiga, kemampuan untuk mengenali dan menghargai keindahan dan keunikan karya digital. Jadi kita harus mengenali gambar apa yang saya buat. Jadi jangan sampai nanti kamu ditanya, ini gambar apa ya? Kamu tidak tahu. Jadi kamu harus mengenali, ini saya buat seperti ini. Maksudnya apa? Jadi kalau ditanyakan seperti itu, biasanya kalau nanti sebuah gambar itu diunggah atau diupload dalam suatu media sosial, itu biasanya nanti ada pesan komentar gitu. Nah di situ biasanya nanti kita akan ditanya, ini gambar apa jadi seperti itu. Atau kalau tidak, biasanya di gambar itu kita kasih judul, sehingga orang yang melihat itu nanti akan bisa mengetahui, oh ternyata si A ini sedang membuat poster mengenai ekosistem air misalnya. Karena di sini ada judulnya ekosistem air. Ya. Media sosial apa yang biasanya digunakan untuk mengupload gambar dan video? Biasanya apa? Instagram bisa, kemudian lagi Facebook, kemudian lagi ya, itu salah satunya. Nah, ini salah satu contoh ekosistem hutan. Nah, ini merupakan contoh bagaimana kita menggambarkan sebuah ekosistem hutan yang digambar menggunakan aplikasi ChatGPT. Nah, gambarnya jadi seperti ini. Ternyata ekosistem hutan itu apa namanya, jenisnya bermacam-macam ya. Di situ kalau hutan itu tidak hanya tumbuh-tumbuhan, tetapi di situ hutan ini juga banyak hewannya ya. Hewannya itu pun kalau hutan, yang namanya hutan itu ya, kalau misalnya hutan itu hutan yang belum pernah dijamah oleh manusia, itu biasanya di situ hewannya lengkap. Jadi ada misalnya beruang ya, kemudian lagi ada apa namanya ini, bukan ya, kemudian lagi ada kelinci. Nah, itu salah satu contohnya seperti ini. Nah, ini contoh bagaimana nanti kita mengaplikasikan sebuah gambar ya yang dibuat berdasarkan aplikasi ChatGPT seperti itu. Gambarnya seperti gambaran itu ya, manusia gitu. Tapi ini sebetulnya bukan gambar manusia, ini hasil dari ChatGPT. Atau bisa juga ini bisa dibuat juga ChatGPT ini menggunakan media animasi. Nah, ini animasi dari fotonya Pak Dedi. Nah, ini bisa dibuat dengan ini. Tapi untuk membuat video animasi ini membutuhkan beberapa aplikasi, dan itu tidak bisa dibuat dengan menggunakan HP. Ini biasanya nanti dibuatnya dengan menggunakan laptop. Ya, jadi di situ ada dua aplikasi yang dibuat. Yang pertama bisa menggunakan ChatGPT, nanti yang kedua untuk bisa menampilkan pesan suara dan gambar yang bisa bergerak, itu nanti menggunakan aplikasi Suno.
Ya, ini membutuhkan juga akses internet yang cukup kuat ya. Jadi kalau akses internetnya kurang ini tidak bisa membuat gambar seperti ini. Ya walaupun di situ sudah ada chat GPT-nya, tapi kalau tidak kuat, tidak ada aplikasi yang lain mendukung, maka tidak bisa membuat gambar animasi seperti ini. Ya, fotomu sendiri pun bisa dibuat animasi seperti ini, asalkan kalian menggunakan istilahnya ChatGPT dan Zoom. Itu nanti ada langkah-langkahnya bagaimana kita melakukan sebuah langkah untuk bisa membuat sebuah gambar itu menjadi sebuah animasi yang di situ bisa menjadi sebuah gambar yang bisa bergerak dan mengeluarkan suara. Jadi seperti itu. Ini contoh kecerdasan artifisial. Ya, nanti juga kamu bisa mencoba kalau misalnya kamu di rumah punya laptop, di situ kamu bisa mencoba. Cuma di sini nanti untuk aplikasi ini ada yang gratis, tapi juga ada yang ya kalau mau coba ya yang gratis dulu, jangan yang bayar. Kalau yang bayar itu otomatis ya kita harus menggunakan uang yang cukup. Itu salah satunya. Ini sebagai contoh saja, karena hari ini kita baru sampai sini, kita baru yang awal dulu, jadi penerapan kita bagaimana nanti kita menerapkan sebuah pembelajaran itu dengan menggunakan isu chat. Malu-malu untuk bertanya, kalau sudah saya berikan langkah-langkah keseluruhan untuk pembelajarannya di hari Selasa ini, mulai dari saya kan. Silakan ditanyakan. Yuk, silakan. Ya, tidak usah ragu-ragu, tidak usah malu-malu, silakan untuk ditanyakan. Tidak perlu bertanya, berarti sudah paham ya? Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, sekarang kita akan membuat kelompok. Kemarin kelompoknya sudah 40 atur, yes. Nah, silakan kalian berhadapan dengan kelompok masing-masing. Jadi yang depan ini berhadapan dengan yang belakang seperti kemarin. Ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7 dan kelompok 8. Ya, silakan. Nanti setiap kelompok itu nanti akan kamu beri LKPD yang nanti di situ harus kalian isi. Apa perintahnya? Silakan nanti diisi dan ditulis. Nah, setelah itu nanti kamu lihat kalau misalnya kalian nanti disuruh menggambarkan menggunakan ChatGPT atau apa, silakan masing-masing kelompok itu membuat gambar tersebut. Nah, yang lain itu menuliskan langkah-langkah. Ya, paham ya? Oke, silakan untuk kelompok. Di sini nanti aku akan membagikan LKI dari kelompok sampai kelompok 1. Oke, silakan dibaca dulu itu perintahnya bagaimana. Barangkali nanti ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Di situ ada perintah yang harus kamu kerjakan, baik secara tertulis maupun nanti dengan menggunakan aplikasi ChatGPT. Ya.
kolaborasi. Masing-masing kelompok sudah siap dengan aplikasi masing-masing atau belum? Ya, silakan. Itu kan sudah dibaca tentangnya. Kamu yang satu yang sudah pegang HP yang sudah siap aplikasinya itu silakan buat. Nah, yang tiga itu mengisi lembar kerjanya itu diisi sesuai dengan tintanya. Isi. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu langsung di LKPD. Tetapi untuk gambar itu nanti menggunakan aplikasi ChatGPT. ChatGPT atau menggunakan Canva. Ya, silakan diisi. Jadi langsung diisi di LKPD pertanyaannya. Nah, yang gambar itu pakai aplikasi. Nah, nanti kalau sudah jadi bagaimana Pak? Itu dikirim ke Pak Guru. Nomornya Pak Guru. Nomornya Pak Guru. Nomor istirahat saya. Ya, 087 83 97 228 masukkan. Silakan di di situ posternya itu sesuai dengan yang ada di pertanyaan masing-masing kelompok. Jadi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain itu gambarnya berbeda. Ya, posternya berbeda. Namanya Pak Guru di mana Pak? Raja Sari. Saya nggak tahu Pak. Saya pulang sini. Pak Widodo. Suara jenengnya tahu. Kelompok misalnya 7, kelompok 8, Tuh, Pak nulis. Pak nulis. Jangan.
Ada pertanyaan silakan untuk kuncinya. Ini pertanyaannya mengenai Sinadin. Yang sudah jadi gambarnya bisa langsung dicetak dulu. Sudah ada nomornya ya. Wah, ini yang kedua. Kalau sudah ada aplikasinya, segera bisa buat pertanyaan itu nanti ada Iya, kirimnya tepat.
Ya, kelompok yang lain silakan. Gimana mas? Bibinya ya, sulit ya aksesnya. Oh, proses ya. Itu biasanya nunggu. Ada gantung yang menggunakan kalau yang banyak menggunakan itu. Tapi kalau sendirian
KWD-nya itu nanti di bawah bulan ya, di bawah bulan untuk dikerjakan di rumah. Karena waktunya hanya 1 Jadi nanti tugas yang belum jadi silakan untuk dikumpulkan melalui HP-nya Pak Sulu. Hari ini karena waktunya di sini hanya 1 jam, ya, dari mana tadi saya katakan bahwa
akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Ternyata dengan menggunakan aplikasi ChatGPT ataupun Canva itu bisa membantu kalian untuk bisa membuatkan sebuah poster yang hasilnya itu bisa langsung menjadi gambar yang cepat ya, jadi tidak lama ya, dengan waktu yang tidak lama. Begitu ya untuk pertemuan hari ini, kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Saya tutup pertemuan hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.